Doshemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya, saya ingatkan bagi saudara yang belum melakukan untuk subscribe dan juga untuk klik tanda like-nya serta untuk klik tanda loncengnya supaya kalau kami mengunggah video baru, saudara akan segera mendapat notifikasi. Dan juga tolong untuk di-share dengan teman-teman yang lain. Dan jika saudara tertarik untuk belajar lebih lanjut, saudara bisa melihat ada nomor telepon yang ada di bawah ini, atau telepon nanti di belakang dari akhir video ini itu ada nomor telepon, ada alamat-alamat dan nama telepon dan nama daripada romo-romo atau koordinator yang ada di cabang-cabang itu. Saudara bisa menelpon salah satu mereka kalau itu dekat dengan saudara untuk bagaimana saudara boleh belajar lebih lanjut. Dan kami punya program namanya program katekisasi nasional. Saudara bisa mendaftar kepada katekisasi nasional melalui online, ya, Zoom online. Jadi saudara bisa ikut di sana, mendaftarkan diri ke sana. Nah, kalau saudara juga tergerak dan terbeban ingin membantu pelayanan ini supaya makin maju, saudara bisa mengirimkan persembahan ke alamat bank akun yang ada di bawah ini. Terima kasih. Kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari saudara Paul Naes dari Papua. Seperti yang sudah saya katakan, dia mengirimkan 23 pertanyaan. Jadi saya harus jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan itu. Kali ini pertanyaannya adalah, ada yang bertanya, karena dosa sudah ditebus Yesus, maka kita bebas melakukan dosa apa saja. Saudara, ini pemikiran yang keliru. Dan ini pendapat yang salah. Coba kita baca satu ayat saja dulu. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Oke. Terus? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah itu. Ini kan pertanyaan sudah dijawab oleh Alkitab. Ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Maksudnya, bolehkah kita bebas melakukan dosa apa saja? Supaya kasih karunia semakin bertambah kasih karunia itu. Karena itu kan ditebus. Itu cara pemikiran sesat. Itu pikiran sesat. Ayat 2, sekali-kali tidak. Mengapa? Bukankah kita sudah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, untuk itulah, maka kita harus mengerti penebusan itu apa. Penebusan itu adalah kita dilepaskan dari kuasa dosa akibat dari kejatuhan yang berakibat munculnya kematian. Coba kita baca dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh siapa? Oleh Adam waktu dia memberontak kepada kehendak Allah. Terus? Dan oleh dosa itu juga maut. Nah, oleh dosa itu juga masuknya maut. Maka Kristus datang untuk mengalahkan maut itu dulu. Karena masuknya maut itu akibat dosa. Demikianlah firman Allah jadi manusia, mati disalibkan lalu dikuburkan. Dengan dikuburkan dia bangkit. Dengan bangkit dia mengalahkan kematian seperti yang ditulis dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidaklah berkuasa lagi atas dia. Berarti dalam tubuh kemanusiaan Kristus itu maut dikalahkan. Dalam tubuh kemanusiaan Kristus itu akhirnya
penyebab dosa dikalahkan. Apa itu? Penyebab kematian dikalahkan. Apa itu? Dosa. Dengan maut dikalahkan, dosa dikalahkan. Tapi dikalahkannya di dalam kemanusiaan Kristus itu. Jadi kemanusiaan kita yang dipakai Kristus dalam inkarnasinya itu dilepaskan dari kuasa dosa. Nah, untuk kita supaya mendapatkan dampak penebusan, kita harus menyatu dengan kematian Kristus itu. Melalui apa? Melalui baptisan. Oleh iman, melalui baptisan. Kita baca di dalam Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Nah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kematian Kristus untuk mengalahkan apa? Untuk mengalahkan iblis. Untuk mengalahkan dosa. Karena kematiannya itu kematian disalib, dan salib itu, penyaliban itu wujud ketaatan dari Kristus. Filipi 2:8. Padahal dosa itu wujudnya ketidaktaatan. Berarti dengan demikian, dengan mati di salib, dosa dikalahkan. Dibuktikan melalui kebangkitannya. Jadi kalau kita menyatu dengan Kristus oleh iman di dalam baptisan, kita menyatu dengan kematiannya. Berarti menyatu dengan kemenangannya atas dosa, itu artinya kita ditebus. Nah, kalau kita menyatu dengan Kristus, maka kita diperhitungkan menyatu dengan kematian Kristus, maksudnya kita diperhitungkan juga ikut mati bersama Kristus. Yang mati apa? Manusia lama. Maka dikatakan ayat 11, pasal 6. Ayat 6, pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah itu, dengan menyatu dengan kematian Kristus, manusia lama kita turut disalibkan. Padahal manusia lama itu intinya apa? Intinya dosa tadi. Manusia kedagingan. Coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah Nah, itulah manusia lama yang memunculkan perbuatan daging. Apa itu? yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pencah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itulah wujudnya ke manusia lama. Apa itu? Perbuatan daging ini. Dan barang siapa hidup dalam perbuatan daging ini, dikatakan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kita baca Kolose pasal 3 ayat 10, 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Nah, kita menanggalkan manusia lama melalui apa? Melalui baptisan. Maka jangan mendustai. Itu salah satu bentuk dosa. Manusia lama telah ditinggalkan, berarti sifat-sifatnya juga telah ditinggalkan. Manusia lamanya telah mati. Terus? Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, manusia lama serta kelakuannya, kalau percaya Yesus, kita masuk dalam penebusannya itu menyatu dengan kematiannya di atas salib, berarti manusia lama dan sifat-sifatnya yang dikatakan dalam Galatia itu telah dibuang. Terus? Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Nah, sekarang mengenakan manusia baru terus-menerus diperbarui, berarti terus-menerus untuk menuju kepada kesucian. Bagaimana sudah menyatu dengan kematian Yesus, ikut mati dalam manusia lamanya, sehingga tubuh dosa hilang kuasanya. Kok tubuhnya selalu digunakan untuk dosa apa saja?
Itu kan berarti belum mati gitu loh. Berarti orang itu tidak ngerti penebusan itu apa gitu loh. Penebusan itu dilepaskan dari manusia lama dengan kelakuannya, sehingga kita juga harus membuang manusia lama itu. Baca lagi ayat 9 itu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama. Yang dalam Roma 6 ayat 3 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kenapa? Sebab siapa yang telah mati, kapan kita mati? Secara prinsip ketika menyatu dengan kematian Kristus melalui baptisan tadi. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bukan bebas untuk berbuat dosa, tapi bebas dari dosa. Jadi pertanyaan ini mencerminkan orang itu tidak mengerti artinya penebusan. Penebusan artinya dilepaskan dari kemanusiaan lama dengan kelakuannya, dilepaskan dari dosa, mati bagi dosa untuk hidup bagi kebenaran. Jadi pertanyaan saudara, ada yang bertanya, karena dosa sudah ditebus Yesus, maka kita bebas melakukan dosa apa saja. Itu pertanyaan pemikiran yang sesat. Penebusan itu dilepaskan dari dosa untuk hidup dalam kesucian. Karena tadinya sebelum kita ditebus oleh Kristus, kita di bawah kuasa dosa. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Aku bersifat daging. Maksudnya apa? Memunculkan sifat-sifat daging yang telah kita baca tadi. Terjual di bawah kuasa dosa. Lah, sebab dagingnya itu apa? Ya dosa tadi. Perzinahan, percabulan, bohong ini, dan semuanya macam-macam dosa. Itulah kita tadi terikat. Dan sekarang kita dilepaskan. Nah, ketika kita masih berada dalam daging, ya kita memang hidupnya hidup dalam dosa. Kita melakukan dosa apa saja dan kita tidak taat pada perintah Allah. Roma 8 ayat 7 dan 8. 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Nah, sekarang karena kita ada berbuat, yang ada dalam diri kita adalah keinginan dari roh, bukan keinginan daging. Keinginan daging tadi apa? Dosa-dosa itu, ya toh? Daging kita telah dikuburkan bersama Kristus. Itu loh artinya ditebus, itu dilepaskan dari kuasa itu. Terus? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Nah, keinginan daging manusia lama itu tidak takluk pada hukum Allah. Terus? Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa kan hidup dalam daging. Bagaimana kita berkenan kepada Allah? Jadi ditebus itu bukan artinya terus kita dibiarkan melakukan apa saja, Bu. Ditebus dalam arti kita dilepaskan dari pemberontakan terhadap Allah. Tadinya kita dipenjara oleh pemberontakan itu. Dilepaskan dari keberadaan terjual di bawah dosa yang tadinya kita dikuasai oleh dosa. Dilepaskan dari manusia lama untuk hidup dalam manusia baru, yaitu hidup dalam kekudusan. Jadi kita ditebus justru untuk tidak melakukan dosa. Kita ditebus justru untuk dibebaskan untuk bisa melakukan kekudusan. Gitu loh. Jelas ya? Kita dibebaskan, ditebus dari dosa agar bisa hidup untuk kekudusan. Makanya selanjutnya ayat 8 dari Roma 6 ini. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dan hidup dengan Dia itu gimana? Hidup seperti Dia. 1 Yohanes 3 ayat 3. Tiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci.
Jadi kalau hidup dengan Kristus berarti hidup dalam kesucian. Ini pemikiran malah terbalik-balik ini pertanyaan ini ya toh. Ditebus kok malah bebas melakukan dosa. Artinya kita ditebus dari dosa untuk tidak melakukan dosa gitu loh. Kita dibebaskan dari kuasa dosa agar kita bebas untuk berbuat kesucian. Itu loh artinya penebusan itu. Saudara Paul, itulah jawaban saya. Kiranya saudara berhati-hati dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Kita dipanggil untuk menjadi orang kudus, bukan dipanggil untuk menjadi orang yang justru melakukan dosa. Kita diperintahkan untuk menanggalkan manusia lama. Coba baca lagi, sekali lagi. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10 itu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia Nah, lama jangan serta lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan serta kelakuannya terus dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, jadi pembaruan itu menuju menjadi makin seperti Allah. Untuk merubah pengetahuan akan gambar kaliknya, sesuai gambar kaliknya, menjadi seperti Allah dalam kesucian. Jadi ini terbalik-balik ini pemikiran orang ini. Karena ditebus Yesus, maka kita bebas melakukan dosa apa saja. Berarti kamu belum ditebus kalau bisa melakukan dosa. Karena ditebus artinya kita melepaskan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diperbarui terus-menerus kepada kesucian. Oke? Tuhan berkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom.